Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 yang beranggotakan saya, Aldika Kirana, dan teman saya, Muhammad Irwan Turnip, ingin menjelaskan tentang materi spanning tree, khususnya untuk minimum spanning tree. Yang pertama-tama, spanning tree itu apa ya? Spanning tree itu adalah suatu jaringan dengan n node dengan garis-garis yang menghubungkan mereka berjumlah n dikurang 1 dan tidak mengandung loop. Kemudian untuk pengertian minimum spanning tree itu adalah spanning tree dengan panjang minimum dalam suatu jaringan. Kemudian untuk contoh bentuk permasalahan yang dapat diselesaikan dengan minimum spanning tree itu memasang kabel di kota, maka kita harus mencari jarak terpendek antara kota-kota tersebut sehingga penggunaan kabel akan lebih sedikit, yang berarti menghemat biaya pembangunan jaringan telepon tersebut. Jadi selanjutnya di sini ada bagaimana penjelasan minimum dari MST atau minimum spanning tree. Yang pertama kita mulai dengan secara acak node manapun dan hubungkan dengan node terdekat sesuai dengan persyaratan kriteria minimum, yaitu biaya, jarak, dan panjang. Kedua node ini disebut dengan node terhubung dan sisanya adalah node tidak terhubung. Yang kedua adalah identifikasi node tidak terhubung terdekat dengan satu dari node-node terhubung sesuai dengan persyaratan. Kemudian ditambahkan node ini pada mode terhubung. Yang ketiga adalah ulangi langkah 1 dan 2 sampai semua node masuk dalam jaringan tersebut. Dan terakhir, tidak boleh sampai adanya loop. Kemudian di sini ada soal yang akan kami selesaikan. Jadi soalnya itu green grass adalah suatu kawasan hutan lindung yang telah ditata sedemikian rupa hingga dapat digunakan untuk hiking oleh sejumlah pecinta alam. Tidak ada mobil yang diperkenankan masuk ke kawasan ini, tetapi disediakan sejenis tram yang dikelola oleh petugas tempat. Adapun pola jalan dan persinggahan yang bisa dibuat adalah sebagai berikut. Nah, bisa dilihat O adalah tempat masuk ke taman lindung tersebut. Sedangkan huruf-huruf lain menyatakan tempat-tempat persinggahan ke persinggahan lainnya dalam kilometer. Tram yang disediakan akan beroperasi dari stasiun O ke stasiun T. Ada dua persoalan yang dihadapi oleh manajer taman hutan lindung. Salah satunya, jika kawasan tersebut dipasang telepon setiap stasiun, pada jalur manakah kabel diletakkan agar panjang total kabel yang dipasang bisa minimum? Ya, langsung bikin ini aja, Wan. Newslet aja buat kita ini pemecahan soalnya. Di stop aja dulu deh. Stop. Jadi di sini kita bisa lihat terdapat noda noda O bisa disambungkan dengan noda A, noda B, dan noda C, sehingga terbentuk persamaan berikut. Pertama ada noda OA, OB, dan OC. Untuk nilai OA adalah 2, noda OB adalah 5, dan noda OC adalah 4. Di sini kita ambil yang paling kecil, dan yang paling kecil itu adalah nilai 2, dan 2 terdapat pada OA. Jadi OA bisa kita permanenkan. Tarik garis. Nah, kemudian di sini tersisa OC, OB, dan terdapat noda baru karena udah dipasangkan garis oleh noda O, jadi jadi terdapat noda AB dan noda AD, sehingga ada persamaan berikut. Untuk noda OB, dan noda OC, kemudian noda AB, dan noda AD. Untuk noda OB nilainya 5, noda OC nilainya 4, noda AD nilainya 7, AB nilainya 2, dan noda AD nilainya 7. Di sini yang paling kecil adalah nilai AB, sehingga AB dapat kita permanenkan. Sini kita langsung saja menseleksi kalau nilai OB tidak bisa dipakai lagi, karena jika kita sambungkan garis noda O dengan B akan terjadi loop. Kemudian selanjutnya di sini terdapat ada nilai OC,
C, kemudian BC, ya BC, kemudian noda AD, AD, kemudian BD, dan noda BE. Untuk noda OC nilainya 4, noda BC nilainya 1, kemudian nilai AD adalah 7, noda BC adalah 4, dan kemudian noda BE adalah 3. Di sini yang paling kecil adalah nilai 1, yaitu terdapat pada BC, sehingga dapat kita permanenkan. Sehingga garis yang sudah terhubung adalah O, A, B, dan C. Di sini kita tidak bisa menyingkirkan noda OC, karena jika kita masukkan noda OC nanti akan terjadi loop. Jadi sehingga kita eliminasi. Oke, lanjut Dik. Ya, selanjutnya saya akan melanjutkan ya. Yang pertama itu di sini kan ada noda A, B, dan C yang bisa dihubungkan dengan noda-noda yang lain. Yang pertama itu dari noda AD. Kemudian ada BD. Kemudian ada BE dan CE. Dengan masing-masing nilai 7, 4, 3, dan 4. Nah, untuk yang nilai paling minimum itu yang di noda BE. Nilainya 3. Kemudian kita bisa permanenkan garis BE. Nah, kemudian untuk garis yang CE ini sudah tidak bisa digunakan karena akan menghasilkan hasil yang loop. Kemudian lanjut untuk yang selanjutnya ada node, ya dikebawain dulu, boleh. Ada noda AD, BD, ED, dan ET. Dengan masing-masing nilai 7, 4, 1, dan 7. Dan nilai paling minimum itu yang ED, garis ED. Jadi bisa kita permanenkan. Ya, untuk yang garis BD sudah tidak bisa dipakai ya, karena akan menghasilkan hasil yang loop. Dan sama yang AD tidak bisa digunakan lagi. Kemudian di sini yang tersisa noda DT dengan ET. Dengan masing-masing nilai 5 dan 7. Nah, itu nilai yang paling minimum di noda DT. Jadi bisa kita permanenkan. Dan untuk yang ET tidak bisa digunakan. Nah, sehingga di sini kita bisa lihat sudah mendapatkan hasil yang optimal, yang minimum. Ya, setelah ditemukan hasil yang minimum ini, kemudian ditambahkan untuk setiap garis-garisnya. Dari garis OA itu jumlahnya 2, ditambah dengan garis AB itu nilainya 2, kemudian BC itu nilainya 1, BE nilainya 3, ED nilainya 1, dan DT itu nilainya 5. Nah, ketika di total mendapatkan hasil 14. Ya, jadi hasil ini sudah minimum. Ya. Jadi jalur kabel yang diletakkan agar panjang total kabel bisa dipasang minimum adalah sepanjang 14 cm.
Ya, 14 kilometer karena bentuknya ya kilometer. Ya mungkin cukup sekian ya penjelasan dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.